Kita biasa mendengar sebuah hadis tentang Imam Husain misalnya, di mana A'immah alaihimussalam berkata, inna fi syahadatil Husain la hararatun fi qulubil mu'minin la tadfa'u abada. Sesungguhnya dalam syahadah Imam Husain menyimpan sebuah kehangatan di dalam hati-hati orang yang beriman, yang tidak akan pernah padam selama-lamanya. Itu bukan khusus untuk Imam Husain, tetapi Imam Husain yang paling afdal, Imam Husain yang paling utama. Mengenang duka-duka Ahlul Bait yang lain, termasuk di dalamnya adalah Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam, akan memantik bara api semangat yang ada di dalam hati Syiah. Karena yang namanya manusia, siapapun mereka, ada saatnya mereka dalam keadaan lemah. Saat-saat tertentu mereka dalam keadaan dingin. Saat-saat tertentu semangatnya tiba-tiba hilang. Ayuhal muslimun rahimakumullah, terutama para syabab, anak-anak muda kita. Ketika semangat juang itu tiba-tiba hilang dan tiba-tiba lemah, ketahuilah semangat yang bisa mengobarkan kembali itu adalah majlis-majlis mengenang syahadah para Ahlul Bait alaihimussalam. Ini yang kita butuhkan, dan ini yang paling ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Salah satu strategi musuh-musuh Islam untuk melemahkan terutama orang-orang Syiah, melemahkan pengikut-pengikut Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam, adalah menjauhkan mereka dari majlis-majlis A'immah alaihimussalam, menjauhkan mereka dari majlis-majlis munasabah, peringatan tentang syahadah imam-imam mereka. Karena itu kenapa fatwa para ulama kita, fatwa-fatwa para maraji kita tidak mewajibkan, tetapi menyebutkan bahwa di antara ibadah yang paling afdal adalah kehadiran kalian di dalam majlis-majlis mengenang A'immah alaihimussalam. Di antara ibadah yang afdal, duduk di majlis-majlis, hadir di majlis-majlis mengenang syahadah imam-imam yang merupakan makhluk-makhluk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ayuhal muslimun rahimakumullah, pada malam hari ini merupakan sebuah kehormatan bagi kita hadir di sebuah majlis mengenang cucunya Fatimatul Zahra sallallahu alaihi wasallam. Dan ini akan membuat gembira hati, pertama-tama hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuat gembira hati Sayyidah Fatimatul Zahra sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mustahil dalam sebuah majlis yang mengenang orang-orang mulia, putra dan putri, putra-putranya Rasul seperti ini, majlis-majlis seperti ini dihadiri oleh mereka. Kalau tentang kisah bagaimana Imam Husain alaihi salam, dalam majlis-majlis Imam Husain alaihi salam, di mana di sana hadir para imam, bahkan Sayyidah Fatimah Zahra sering kita dengar
Bahkan syahadah Imam Ja'far alaihissalam. Jadi Imam Ja'far adalah salah satu daripada hujjah Allah yang merupakan manusia pilihan Allah, yang mudah-mudahan kita diterima oleh Allah sebagai pengikut setia Imam Ja'far as-Sadiq alaihissalam. Ayuhal muslimun rahimakumullah, siapa Imam Ja'far alaihissalam? Ada sebuah riwayat yang saya baca dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Baqir Al-Majlisi. Kitabnya bernama Muntahal Amal. Di situ beliau membawa sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah berkata, Nabi bilang, "Idza wulida ibni Ja'far bin Muhammad fasammuhu as-Sadiq." Rasul sallallahu alaihi yang meninggal tahun 11 Hijriah. Imam Ja'far lahir tahun 80 Hijriah. 70 tahun. 70 tahun setelah wafatnya Rasulullah dia lahir. Jauh sebelum itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kalau lahir anakku yang bernama Ja'far bin Muhammad, berikan kepadanya nama As-Sadiq. Subhanallah. Kelahiran Imam Ja'far sudah dinubuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Imam Ja'far alaihi salam lahir, ayahnya Imam Baqir alaihi salam juga dinubuat oleh Rasul. Bahkan Jabir bin Abdullah al-Ansari, salah seorang sahabat Nabi yang agung, ketika bertemu dengan Rasulullah di akhir-akhir hayatnya, Nabi berkata kepada Jabir, dibilang, "Ya Jabir, engkau nanti akan ketemu dengan cucuku yang bernama Muhammad dan bergelar Al-Baqir. Kalau engkau ketemu dengan cucuku yang bernama Muhammad dan bergelar Al-Baqir, sampaikan salamku kepadanya." Dan subhanallah, Jabir yang hidup di zaman Rasul disebut oleh Nabi bahwa nanti dia akan ketemu dengan cucunya yang bernama Muhammad Al-Baqir. Jabir kemudian paham bahwa, oh Masya Allah, saya akan berusia cukup panjang. Dan benar panjang usianya. Dan sepanjang perjalanan dia kemudian selalu mencari Ainal Baqir, Ainal Baqir. Sampai suatu hari ketika dia di Madinah, dia melihat anak-anak yang sedang bermain. Di antaranya ada satu anak yang berbeda dengan yang lain. Kelihatan betul-betul anak ini istimewa. Didatangi oleh Jabir. Jabir kemudian berkata, "Ya fulan, ma ismuka ya fulan?" Dibilang, "Ana ismi Muhammad." Anak siapa? Ibn Ali, Zainal Abidin, Ibn Husain. Terus Jabir bertanya, "Gelarmu apa wahai anak?" Dibilang, "Gelarku adalah Al-Baqir." Langsung dipeluk oleh Jabir. Laqad sadaqa Rasulullah. Benar kata Rasulullah, suatu hari aku akan ketemu dengan cucunya yang bernama Baqir. Langsung dia peluk. Dia bilang, "Ya Muhammad bin Ja'far, ya Muhammad bin Ali, telah mengirimkan salam kepadamu kekasihku Rasulullah." Nubuat Rasulullah. Nabi tahu apa yang akan datang.
Dalam riwayat tentang Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam ini juga demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi berkata, "Idza wulida ibni Ja'far bin Muhammad, fasammuhu As-Shadiq." Dan subhanallah, inilah Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam. Seseorang yang sangat jujur. As-Shadiq artinya yang jujur, bukan hanya yang jujur. Manusia dengan segala sifat kesempurnaan yang ada di dalam dirinya. Dia adalah imam, ibnul imam, ibnul imam, ibnul imam, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan manusia biasa. Dia adalah satu dari 12 imam yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis yang sangat masyhur, bal mutawatir di kalangan ahlu sunnah dan syiah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nanti akan datang setelahku 12 manusia." Sebagian riwayat bilang 12 amir, sebagian riwayat bilang 12 khalifah. Dalam riwayat-riwayat Ahlul Bait 12 imam. Kalimat 12 imam disebutkan secara eksplisit di dalam hadis-hadis Nabi. Sayakunu min ba'di, nanti datang setelah aku 12 orang. Bisa saja sebagian orang berusaha mencari nama-nama, sebab katanya Nabi tidak menyebutkan nama itu. Dalam hadis-hadis Ahlul Bait, dalam riwayat-riwayat Ahlul Bait, 12 nama itu disebut oleh Rasulullah SAW.